Anda menyaksikan kabar khusus pemirsa, di mana hari ini kami mendapatkan informasi bahwa akan menjadi sidang perdana bagi Richard Eliezer yang merupakan seorang justice kolaborator. Ia adalah seorang saksi mahkota untuk menyingkap tabir dalam proses pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan saat ini adalah situasi di Bareskrim pemirsa, suasana Baradae yang akan menjalani sidang perdana sudah memasuki kendaraan taktis dari aparat kepolisian untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita lihat petugas kepolisian mengamankan di sana dan Baradae sudah ada di dalam di situ pemirsa. Kami mengikuti gambar keberangkatan dari Bareskrim untuk Barada Richard Eliezer yang sudah ada di dalam mobil tersebut dan tengah bersiap untuk menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini untuk mendengarkan dakwaan atas perbuatan dirinya dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pada hari Senin telah juga berlangsung dakwaan untuk 4 tersangka lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Dan hari ini adalah sidang perdana untuk Richard Eliezer. Ada rekan kami Kani di Bareskrim yang akan memberikan informasinya. Halo, selamat pagi Kani. Kani bisa mendengar suara saya, Kani? Selamat pagi. Canda saat ini. Iya, selamat pagi. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang bahwa ini merupakan mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang akan membawa tersangka dari Barada Richard Eliezer atau Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk nantinya dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang hari ini merupakan jadwal pemeriksaan yang akan dituju ataupun jadwal persidangan maksud kami yang akan dilaksanakan secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami melihat Baradae ini didampingi tidak hanya dari tim Propam Mabes Polri namun juga terdapat pendampingan dari LPSK yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian juga dikawal oleh mobil Provos dan juga berbeda sekali seperti kemarin tersangka Kuat Ma'ruf dan juga tersangka Riki Rizal yang memang ditahan juga di rutan yang sama yakni di rutan Bareskrim, namun khusus untuk Barada E ini tadi kami melihat pendampingan yang begitu ketat, bahkan diapit oleh 2 mobil, selain dari mobil LPSK juga ada dari mobil Provos. Yang mana sayang sekali dari mobil tahanan ini kami tidak dapat memperlihatkan secara jelas kondisi di dalam mobil tahanan seperti apa, namun tadi kami sudah bisa mengkonfirmasi dan juga bisa memastikan kepada Anda pemirsa bahwa Barada Richard Eliezer atau Baradae ini siap untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memang dijadwalkan dan diagendakan pada pukul 10 pagi nanti. Yang mana memang persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Baradae ini terpisah, tidak berbarengan oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang telah dilakukan kemarin. Dan ini dapat Anda saksikan pemirsa, mobil tahanan berwarna hijau sudah beranjak jalan untuk menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berkaitan dengan alur perjalanannya pun tadi kami cuma coba mengkonfirmasi ini akan melewati perjalanan Jalan Antasari yang mana nantinya akan bisa menembus ke Jalan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya bisa dilakukan persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10 pagi. Yang mana memang proses persidangan ini telah melalui proses yang cukup panjang setelah sebelumnya ada gelar perkara, kemudian juga ada proses penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan saksi-saksi dan juga sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam misteri kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang kini sudah mencapai titik persidangan yang mana kemarin sudah dilakukan persidangan perdana oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kemudian hari ini merupakan jadwal persidangan perdana
terhadap Barada Richard Eliezer pada pukul 10 pagi nanti yang tentunya pasti akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan proses persidangan dari sebelumnya proses pemeriksaan yang akan dibacakan secara langsung dan dilakukan secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Untuk mengantarkan Baradae menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam mobil tersebut. Halo Kani. Baik Kani, berarti tidak ada pengawalan yang ketat atau penjagaan yang ketat dari aparat untuk mengantarkan Baradae menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mobil tersebut. Iya, berkaitan dengan pengamanan yang ketat, tadi dapat kami pantau ini cukup ketat karena memang tadi di depan mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kami pantau terdapat mobil provos, kemudian juga terdapat mobil pendampingan khusus dari LPSK terhadap Baradae, kemudian juga di belakang ada dari tim kepolisian lainnya yang juga turut mendampingi perjalanan menuju perjalanan Baradae dari mobil tahanan untuk menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kalau seandainya kita berbicara mengenai pengamanan ketat di Barreskrim Polri sendiri, kami tidak melihat ada pengamanan ketat yang begitu berarti, namun hanya saja tadi penjemputan pendampingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tadi telah disebutkan memang agak cukup ketat untuk mendampingi Baradae keluar dari rutan Barreskrim untuk menuju masuk mobil tahanan, yang mana memang kalau seandainya kita bandingkan dengan mobil tahanan kemarin dan juga mobil tahanan hari ini memang cukup berbeda, karena di mobil tahanan khusus untuk Baradae ini juga sangat tertutup sekali, dari layar kaca mobilnya pun juga tidak dapat dilihat oleh orang awam ataupun orang umum di luar, karena memang kami juga tidak mendapatkan gambar secara pasti pada saat posisi Baradae terdapat di dalam mobil. Namun kami dapat memastikan bahwa tadi ketika Baradae keluar, ini memang sangat-sangat dikawal ataupun dijaga ketat ketika Baradae keluar dari rutan Barreskrim untuk sampai masuk ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kini tadi kami pantau juga sudah langsung beranjak pergi untuk menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani proses persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memang dijadwalkan dan diagendakan pada pukul 10 pagi nanti untuk mendengarkan dakwaan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian. Baik, kita menunggu seperti apa dan kapan tibanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Baradae. Pemirsa, kita ke Akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhir sudah dalam perjalanan Richard Eliezer. Lantas bagaimana persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang perdana seorang Baradae ini, Akhir? Ya Yudi, memang benar sekali pada pagi hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana terhadap tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Kami pantau memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah mulai ramai, di mana awak media ini sudah menunggu kedatangan dari Barada Richard Eliezer ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang dalam perjalanan dari rumah tahanan Barreskrim Mabes Polri. Kami pantau juga tadi perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pegawai sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat memang Richard Eliezer ini merupakan seorang justice kolaborator yang mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sengaja membedakan jadwal sidang daripada tersangka Richard Eliezer ini karena statusnya sebagai justice kolaborator, di mana Richard Eliezer akan menjadi saksi mahkota, akan menjadi orang yang mengungkap fakta-fakta di balik terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 yang lalu. Tentu agenda sidang perdana hari ini adalah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari pengacara jika pengacara dari Richard Eliezer ini sudah menyiapkan eksepsi terhadap kliennya. Bagaimana kemudian surat dakwaan ini, kemudian itulah nanti yang akan kita saksikan dan kita simak bersama-sama. Namun memang kalau kita rangkum ataupun kita cermati dari dakwaan terhadap 4 orang tersangka lainnya, yaitu Verdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, memang nama Richard Eliezer juga disebutkan
di dalam dakwaan terhadap 4 terdakwa lainnya, di mana ketika ada keributan di Magelang, ketika kejadian keributan, Richard Eliezer merupakan orang pertama yang ditelepon oleh Putri Chandrawati untuk kemudian disuruh kembali ke rumah Magelang. Kemudian juga memang Richard Eliezer ini merupakan aktor utama yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat setelah diminta oleh Verdi Sambo untuk melakukan penembakan. Sebelumnya memang Verdi Sambo meminta kesanggupan dari Ricky Rizal Wibowo, namun Ricky Rizal mengatakan tidak sanggup untuk melakukan penembakan. Kemudian dimintalah kepada Richard Eliezer untuk kemudian melakukan penembakan, dan Richard Eliezer kemudian menyanggupi penembakan itu. Dalam dakwaan kemarin juga disebutkan bahwa pada hari kejadian sebelum terjadinya penembakan, Richard Eliezer ini sempat naik ke lantai 2 di rumah Duren 3, kemudian di dalam kamar para ajudan, kemudian Richard Eliezer ini sempat berdoa. Itulah kemudian perkataan dari jaksa untuk meneguhkan niat untuk melakukan penembakan kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Memang hal ini kemudian dibantah oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Richard Eliezer yang berdoa tersebut bukanlah untuk meneguhkan niat, namun karena ketakutan akan melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemarin juga disebutkan dalam dakwaan terhadap keempat terdakwa bahwa Richard Eliezer ini melakukan penembakan sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock, kemudian diakhiri dengan tembakan dari Verdi Sambo. Tentu kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menantikan kedatangan dari Richard Eliezer dan juga nanti akan menyimak bagaimana kemudian dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk kemudian merunut konstruksi perkara dari rencana pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bagaimana kemudian peran dari Richard Eliezer sebelum kejadian di Magelang, kemudian pasca kejadian, dan juga ketika kejadian itu berlangsung. Kalau kami pantau memang kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan juga sudah diterjunkan, ada puluhan yang kami pantau untuk kemudian melakukan pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Sementara untuk yang memimpin sidang, Yudi Handoyo dan juga pemirsa, masih sama dengan majelis hakim yang memimpin pada sidang kepada 4 terdakwa lainnya kemarin, yaitu akan dipimpin oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, kemudian hakim anggota adalah Morgan Simanjuntak, yang ketiga adalah Alimin Ribut Sujono. Seperti yang kita ketahui, memang pada Senin kemarin 4 terdakwa ini sudah disidang, di mana pertama adalah sidang ataupun pembacaan dakwaan terhadap Verdi Sambo, kemudian juga disusul oleh Putri Chandrawati, kemudian Ricky Rizal maksud kami, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati kemudian melakukan eksepsi, sementara untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf eksepsi akan dilanjutkan pada Kamis mendatang. Untuk sementara demikian, Yudi, kembali ke Anda. Terima kasih Akhir melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tunggu sampai nanti informasi tiba Richard Eliezer, Baradae, untuk jelang persidang perdana Baradae, pemirsa. Informasi dari Kani tadi sudah dalam perjalanan dari Barreskrim menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian informasi dari Akhir bahwa saat ini sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan dakwaan serta juga eksepsi dari Baradae. Sejumlah fakta baru pemirsa terungkap dalam sidang perdana pembacaan dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dalam eksepsinya, terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersikukuh pembunuhan terjadi karena peristiwa di Magelang yang mencederai harkat dan martabat keluarga Sambo. Untuk membahas lebih jauh, kita akan berbincang dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, pemirsa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gayus. Pagi, waalaikumsalam. Sudah siap Pak untuk menyimak sidang perdana Baradae nanti Pak? Ya, baik. Saya masih membayangkan bahwa beban berat oleh Barada Eliezer ini berbeda dengan yang lain. Baik. Karena tanggung jawab apa yang menjadikan kedudukan yang bersangkutan terdakwa hari ini adalah sebagai justice kolaborator. Beban berat ini harus diwujudkan dengan betul-betul niat menjadi GC itu bisa terwujud.
Ada beberapa hal yang kemarin disinggung ditahan dulu, oleh Pak Gayus. Mohon izin, Pak CPU Gayus. dalam dakwaannya yang hampir Kita sama jeda dulu, di Pak. keempat terdakwa kemarin adalah bagaimana terdakwa Eliezer ini menyebutkan beberapa fakta yang menunjukkan dakwaan primer yang dilakukan oleh terdakwa utama kemarin, yaitu adanya kata-kata ketika sudah sampai pada saat berhadapan dengan korban, ada kata-kata, "Woi, kau tembak, kau tembak." Nah, "Woi, kau tembak, tembak." Nah, ini salah satu ungkapan dari dakwaan yang sangat memiliki arti yang perlu diungkapkan pada sidang hari ini. Kemudian ada beberapa hal lainnya, yaitu bagaimana dijelaskan ketika itu bahwa terdakwa FS ini memang melakukan tembakan juga. Artinya ini hal-hal yang mengaitkan dengan dakwaan primer, yaitu pembunuhan berencana. Kemudian yang lain lagi bahwa GC ini harus bisa bertanggung jawab atas apa tekadnya untuk menjadi GC sehingga mendapat banyak kehormatan. Sebutan di GC itu kehormatan, mendapatkan fasilitas-fasilitas disendirikan dan yang lain. Kemudian kehormatan bentuk pengurangan masa hukuman. Nah, ini harus dipakai dengan baik-baik, dengan adil untuk semua pihak. Artinya harus berkata yang jujur dan yang sebenarnya, karena ini akan nanti disesuaikan dengan keterangan yang lain yang banyak. Jadi ini harus merupakan bagian hari ini penentu atas dakwaan primer, yaitu pembunuhan berencana, kemudian dilanjutkan atau subsidiarnya adalah 338. Nah, 338 inilah kedudukan dari GC ini untuk mengungkapkan tadi apakah betul ada aba-aba disebut sebagai "woi, kau tembak, atau memang gebuk hajar atau hajar. Nah, dua substansi ini yang penting diungkapkan pada hari ini. Sehingga jelas persoalan-persoalan dakwaan itu memang hakim bisa memaknai dengan suatu hal yang telah dirumuskan dengan baik dan hakim punya keyakinan untuk mengambil sikap hukum. Baik, terima kasih Pak Gayus. Ini menarik sekali bahwa banyak hal yang bisa kita ulas jelang sidang perdana Baradae. Tapi kita jeda dulu ya Pak Gayus, mohon izin ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi setelah jeda pemirsa. Kabar Khusus akan segera kembali untuk Anda.